Bapak, ini anomali yang sangat membingungkan nih sebenarnya untuk publik. Mengapa bisa harga CPO turun di saat dolar Amerika Serikat naik? Mungkin boleh dijelaskan dulu nih ke awam. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau harga CPO dunia itu tidak turun ya, malah ada kecenderungan naik gitu ya. Ya. Di pasar spot misalnya itu sudah sampai 1.300 per dolar, per ton gitu kan. Nah ini tambah lagi dengan pelemahan rupiah, seharusnya harga CPO di Indonesia itu sudah harus naik gitu kan. Seperti yang terjadi yang sebelumnya, kalau terjadi depresiasi itu harga CPO di dalam negeri akan naik, kemudian harga TBS juga akan naik gitu. Dan ini anomali memang terjadi. Begitu. Oke. Tapi kalau dilihat ya, apa sih fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga kondisi ini bisa kemudian terjadi? Nah ini kan dimulai anomali ini kan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan baru ya, yang ekspor satu pintu itu. Nah itu memang pada awalnya paling tidak 1-2-3 hari itu pelaku usaha terusnya yang dihilir yaitu eksportir dan trading itu pasti ada shock atau gamang gitu ya, apakah masih bisa mengekspor atau tidak gitu kan. Nah itu resiko kegamangan itu dia bebankan kepada harga CPO yang dia beli dari PKS kan. Nah kemudian PKS karena ada penurunan harga beli mereka dari trader dan juga dari eksportir itu dibebankan kepada penurunan harga TBS. Itulah yang diterima oleh petani pada minggu-minggu pertama setelah pengumuman kebijakan baru itu kira-kira 20 Mei sampai 27. Ya. Tapi kan setelah itu kan pemerintah sudah melakukan sosialisasi, sudah memberikan penjelasan kebijakan baru itu, kemudian juga sudah dipanggil itu asosiasi bahwa ini baru berlaku penuh nanti 1 Januari. Nah seharusnya memang di minggu kedua setelah pengumuman itu, yaitu di akhir Mei sampai hari ini sudah harus terjadi recovery gitu kan. Nah jadi memang kalau kami lihat data di lapangan, informasi dari lapangan, ini berbeda-beda juga rupanya respons terhadap perubahan ini gitu. Di zona Sumatera yang PKS di sana itu udah mendekati recovery lah ya kepada harga semula gitu. Jadi sudah 80% dari harga yang diharapkan dengan harga CPO saat ini gitu. Nah tetapi di daerah Kalimantan itu masih jauh di bawah, masih di bawah 3.000 harga TBS-nya, apalagi Sulawesi itu yang paling parah gitu. Itu masih jauh di bawah dari 2.000. Nah, jadi, itu karena kualitas atau karena memang pengambil atau dijualnya dengan harga segitu, Pak Tungkot? Kualitas sih enggak ada yang berubah ya, kualitasnya masih bagus, masih sama gitu kan. Ya itu tadi itu ada shock itu dampaknya itu ke belakang gitu. Nah tapi seharusnya kan setelah pemerintah dengan sigap dan cepat itu mengumpulkan asosiasi, menjelaskan semua, seharusnya sudah clear gitu ya. Ya. Seharusnya pembelian CPO ke PKS, kemudian dari pembelian TBS dari PKS yang ada, seharusnya itu sudah kembali lagi kepada harga normal. Harga normal itu maksudnya itu yang setara dengan harga CPO yang sekarang gitu ya. Misalnya kalau 15.000 harga CPO gitu ya di dalam negeri, seharusnya kan harga TBS di petani itu sudah di atas 3.300 kan, ya. 3.300 sampai 3.600 tergantung umurnya gitu. Seperti itu gitu. Oke. Apakah ini juga ada kaitannya begitu ketika Pak Menteri kemarin bilang bahwa beliau mendeteksi ada beberapa pabrik kelapa sawit yang sekarang sengaja menahan harga beli TBS sehingga nantinya punya harga sepihak. Apakah itu juga menjadi salah satu faktor, Pak Tungkot? Ya, hal yang seperti itu tidak tertutup kemungkinan ya. Tapi yang itu kan bisnisnya kan begini. Kalau bulan sebelumnya dia jual harga CPO lebih rendah karena memang diminta oleh trading dan eksportir itu rendah, ini akan di-covernya kepada penurunan pembelian TBS, harga pembelian TBS berikutnya kan. Jadi ini butuh waktu untuk menyesuaikan gitu kan. Tapi kan hari ini kan sudah mulai ada pergerakan naik gitu ya. Nah kita berharap di minggu kedua bulan Juni minggu kedua ini di bulan Juni ini sudah recovery lah ya. Kita harapkan gitu kan supaya pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bisa dinikmati oleh petani-petani sawit ya yang memang produknya berorientasi ekspor.
Ya seperti di masa lalu gitu kan, terjadi pelemahan rupiah, justru petani sawit berpesta-pora gitu karena harganya lebih bagus. Itu yang kita harapkan gitu. Oke. Ketika adanya rencana penataan tata niaga ekspor satu pintu melalui Danantara, ini memicu kepanikan pasar juga nggak sih Pak Tingkot? Ya itu di awal sebelum pelaku usaha diinformasikan bagaimana mekanismenya, bagaimana kira-kira kebijakan ini. Seharusnya setelah itu sudah harus kembali kepada normal gitu ya. Nah tapi memang ya ini kan kebijakan baru yang belum pernah sebelumnya ada di Indonesia. Ya. Ini perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana dan jauh memandang ke depan. Jadi jangan tunggu 1 Januari, mulai dari sekarang itu harus dilakukan penyiapan daripada seluruh pelaku industri, komunikasi yang baik, sehingga tidak terjadi turbulensi berikutnya gitu. Yang saya khawatirkan, masuk kita ke 1 Januari di mana kebijakan satu pintu itu berlaku, ini pelaku usaha belum siap gitu kan. Pemerintah belum siapnya, yang terjadi adalah turbulensi yang lebih besar daripada hari ini. Dan ujung-ujungnya itu yang korban itulah petani. Nah ini yang harus diantisipasi dari sekarang. Ini tidak cukup hanya dengan SK atau Permentan atau peraturan menteri. Yang diperlukan sekarang ini adalah bagaimana kita melakukan supaya tukar giginya itu halus gitu ya, soft landing lah gitu, jangan hard landing gitu kan. Iya. Kan, jadi kalau kemarin ada permintaan dari Pak Mentan untuk harga ideal naik 10%, ini sebenarnya belum berlaku ya? Ya itu kan Pak Mentan memperkirakan itu berdasarkan harga CPO tadi itu. Kalau harga CPO dalam negeri 19.000, seharusnya harga TBS petani tidak di bawah 3.200. Nah itu makanya dihimbau oleh Pak Menteri, ini udahlah, karena kan sudah jelas semua, jangan lagi ada sok berkepanjangan, sudah semua informasinya, kembalilah kepada harga yang normal sesuai dengan harga CPO saat ini, kira-kira seperti itu tujuannya gitu. Oke, kalau dari sisi rantai pemasaran, sebenarnya prosesnya tuh seperti apa sih? Cukup panjang nggak sih? Dan seberapa terbuka begitu? Ini seperti iring-iringan konvoy. Di hulu ada pasar TBS, kemudian pasar CPO, kemudian ada refinery, kemudian ada industri hilir, ada yang eksportir kan. Jadi tidak mungkin langsung ke pabrik kelapa sawit begitu, tidak ya? Ada proses dulu berlapis dari pengepul kah atau bahkan tengkulak terlibat juga ya Pak Tungkot? Iya, ini kan soknya ini kan terjadi di eksportir kan, sama trading lah. Nah, ini yang terjadi di titik awalnya di situ gitu. Nah, kemudian ditransmisilah itu kepada refinery mentransmisikan ke PKS transmisikan ke pasar TBS petani gitu kan. Itu kan rantainya. Jadi sebagai suatu konvoy itu yang terganggu di hilir itu ke belakangnya itu juga akan terganggu gitu kan, dan itu butuh waktu untuk memulihkan. Ini yang terjadi gitu. Makanya ke depan ini harus dilakukan soft landing supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah bisa tercapai, tapi industri sawit kita juga akan tetap berkibar, ya. Kemudian juga petani juga bisa memperoleh pendapatan yang makin bagus dengan pelemahan rupiah ini. Begitu, Mbak. Oke, Anda sendiri sebagai pelaku usaha ya, apa sih yang Anda harapkan pemerintah bisa lakukan ketegasan saat ini di tengah harganya yang turun? Yang pertama itu dipastikan itu bahwa ekspor itu jalan dan harganya sesuai dengan referensi harga internasional. Kemudian itu diterjemahkan sampai kepada CPO, pasar CPO dan juga pasar TBS. Nah, dengan cara seperti itu kita akan kembali ke recovery, ya. Itu yang harus segera dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha. Yang kedua adalah rencana DSI ini yang akan full berlaku di Januari, itu dari sekarang itu sudah harus betul-betul dipastikan itu. Ini tidak cukup hanya dengan surat-surat. Jadi harus dipahami juga karakter bisnis ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pasar TBS, pasar CPO, di refinery, di di trader, ya, kemudian juga sampai kepada eksportir gitu. Sehingga dengan demikian semuanya bisa kita bawa ini tukar giginya ini dari kebijakan yang lama kepada kebijakan yang baru dengan secara soft landing gitu, seperti itu gitu.
kebijakan yang lama dengan kebijakan yang baru secara soft landing. Nah, untuk membuat ini menjadi sangat soft landingnya ya, Pak Tungkot ya. Siapa yang kemudian harus berperan tegas di sini? Kalau memang tadi Kementan yang harusnya punya authority ini ternyata tidak cukup kuat, siapa pihak-pihak yang mungkin bisa membantu? Kementan itu urusannya di TBS-nya, di TBS-nya, ya, oke. Nah, kemudian berarti di Danantara berarti sekarang regulasi CPO, ekspor satu pintunya. Ini melintas kementerian. Jadi di pasar CPO, di pasar di soal ekspor itu ada Kementerian Perdagangan. Di pabrik-pabrik semua itu refinery dan juga hilir itu ada di Kementerian Perindustrian. Jadi kementerian ini harus kompak, ya, memiliki pemahaman yang sama mau kemana mau dibawa ini, dan mengajak seluruh asosiasi yang ada supaya apa yang dipikirkan oleh pemerintah, direncanakan pemerintah itu bisa ditangkap benar oleh pelaku usaha sehingga tidak terjadi gejolak gitu. Itu yang harus dilakukan. Jadi kalau Danantara kan sebenarnya dia bagian daripada pelaku usaha, ya, dan dia akan memperoleh limpahan pekerjaan baru gitu ya, tugas baru yaitu sebagai pengelola ekspor satu pintu itu ya. Nah, kebijakannya itu ada di kementerian-kementerian gitu. Jadi ini yang harus diintegrasikan supaya apa yang direncanakan semula itu bisa berjalan dengan mulus seperti itu. Oke, baik. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga, Pak Tungkot, terkait dengan hal ini? Saya tetap mengingatkan kepada seluruh kita semua, pelaku industri sawit dan juga pemerintah. Industri sawit ini adalah industri yang sangat besar dan sangat strategis dan andalan kita di saat ini, ya, dan juga ke depan. Karena itu, mari kita saling memberi, saling mendukung, saling menginformasikan supaya industri ini tidak terganggu dengan kebijakan baru, tapi justru kita bisa mengambil manfaat baru dengan kebijakan yang satu pintu ini. Sebagai contoh, selama ini memang betul apa yang dikatakan oleh Presiden, harga CPO dunia itu tidak ditentukan oleh Indonesia, meskipun Indonesia sebagai produsen terbesar. Nah, Presiden ingin sebagai produsen CPO terbesar di dunia, kita yang menentukan harga CPO dunia. Nah, ini bisa terjadi kalau kita bersama-sama. Kalau kita sendiri-sendiri seperti selama ini, memang agak susah kita menjadi price maker di pasar internasional. Itu harapan kita, supaya industri sawit ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi ke depan, baik untuk pelaku usahanya, maupun bagi pemerintah, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan satu lagi, jangan masalah ini berlarut-larut sehingga akan mengganggu pasokan minyak goreng dari konsumen. Oke, baik. Ya, karena itu bisa terjadi seperti yang tahun 2022. Jadi ini perlu diantisipasi sampai ke sana gitu. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi satu concern bersama, terutama pihak-pihak yang harusnya antar kementerian yang bisa memutuskan. Selamat pagi, salam sukses selalu Pak Tungkot. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sukses terus. Iya, selamat pagi. Direktur Eksekutif dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute atau yang disingkat dengan PASPI, Dr. Insinyur Tungkot Sipayung.